Ikrimah bin Abu Jahal, kebencian kepada umat Islam. Syria, bulan Agustus 636 Masehi, pertempuran Yarmouk telah memasuki hari keempat. Menjelang sore, sayap kiri pasukan Muslim yang dipimpin Abu Ubaidah dan Yazid bin Abu Sufyan sudah diambang kehancuran oleh kavaleri pemanah Bizantium. Sepertinya, pertempuran Yarmouk hari keempat akan berakhir dengan hilangnya sayap kiri pasukan Muslim. Pada situasi genting itulah, komandan kavaleri cadangan menggerakkan juritnya melindungi pergerakan mundur pasukan sayap kiri. Bukan pekerjaan yang mudah, 400 personel kavaleri cadangan harus menahan gelombang pasukan Romawi yang lebih besar dan berada dalam moral tempur yang sangat tinggi. Sementara itu, di garis belakang, pasukan sayap kiri berhasil melakukan reorganisasi dan kembali ke garis depan pertempuran. Kembalinya pasukan sayap kiri ke garis depan segera mengubah jalannya pertempuran. Kavaleri Bizantium yang tertahan pasukan cadangan kini mulai terdesak mundur. Komandan kavaleri cadangan yang berperan penting dalam penyelamatan sayap kiri pasukan Muslim itu adalah Ikrimah bin Abu Jahal, putra Abu Jahal, salah satu musuh utama Nabi Muhammad SAW. Ikrimah berasal dari Bani Ma'zum, salah satu kelompok suku Quraisy yang berpengaruh di Mekah. Ayah Ikrimah bernama Amr bin Hisham dan ibunya bernama Mujalidiyah binti Amr. Kelak, Amr bin Hisham inilah yang dikenal sebagai Abu Jahal atau bapak kebodohan karena permusuhannya kepada Nabi Muhammad. Ikrimah lahir pada tahun 598 Masehi ketika Mekah masih di zaman jahiliyah. Pada masa tersebut, Muhammad bin Abdullah belum diangkat sebagai Rasulullah. Ketika Muhammad bin Abdullah mulai mendapatkan perintah kenabiannya, Amr bin Hisham menjadi salah satu orang yang menentang dengan sangat keras. Begitu halnya dengan Ikrimah, bapak dan anak itu terlibat dalam berbagai peristiwa penyiksaan umat Islam di masa awal. Dan kebencian Ikrimah kepada umat Islam semakin memuncak pada Perang Badar. Perang pertama umat Islam melawan kaum kafir Quraisy setelah peristiwa hijrah. Pada pertempuran di Lebah Badar itulah Abu Jahal menemui ajalnya. Abu Jahal, salah satu tokoh penting Quraisy itu, tewas di tangan Abdullah bin Mas'ud. Dibawa dendam atas kematian ayahnya, Ikrimah pun kembali melibatkan diri dalam perang Uhud. Dalam pertempuran di kawasan perbukitan itu, Ikrimah memimpin pasukan sayap kiri. Di bagian sayap kanan, komandan pasukan dipegang oleh sepupunya, Khalid bin Walid. Berlanjut ke pengepungan Madinah yang dikenal sebagai Perang Khandaq. Ikrimah yang mulai bosan dengan pengepungan berlarut-larut itu sempat mencoba menerobos parit pertahanan. Percobaan yang sia-sia karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib berhasil menghalangnya. Tahun 629 Masehi terjadi fakta perdamaian antara umat Islam dan kaum Quraisy Mekah. Fakta perdamaian itu dikenal sebagai perjanjian Hudaibiyah. Ikrimah termasuk kaum Quraisy yang melanggar fakta perdamaian tersebut. Pada suatu ketika, bersama dengan beberapa anggota suku Quraisy, Ikrimah membantu Bani Bakr untuk menyerang Bani Khuza'ah yang merupakan sekutu umat Islam. Fakta perdamaian yang tidak berjalan semestinya itu membuat Nabi Muhammad mengambil keputusan menentukan, yaitu Fatu Mekah atau pembebasan kota Mekah. Parade umat Islam dari Madinah berhasil memasuki kota Mekah tanpa hambatan. Namun, Ikrimah dan beberapa anak buahnya melancarkan perlawanan. Ikrimah menyerang bagian dari pasukan Muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, sepupunya sendiri. Pertempuran tersebut berlangsung di Kandama, pinggiran kota Mekah. Serangan Ikrimah mudah dipatahkan oleh Khalid bin Walid. Ikrimah kemudian melarikan diri keluar Mekah dan mencoba bersembunyi di Yaman. Sikap Ikrimah yang bertindak terlalu jauh itu membuat dirinya menjadi buronan dengan hukuman mati. Situasi itu membuat keluarganya cemas. Ummu Hakim binti Al-Harits bin Hashim, istri Ikrimah yang merasa cemas, memberanikan diri menemui Nabi Muhammad di Bukit Safa. Ummu Hakim sendiri telah masuk Islam pada peristiwa Fatu Mekah tersebut. Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada Ummu Hakim bahwa Ikrimah aman di Mekah. Buronan nomor 1 umat Islam itu telah mendapatkan gerasi langsung dari Rasulullah.
Ummu Hakim kemudian menemui Ikrimah yang saat itu berada di tepian Laut Merah dalam upayanya melarikan diri ke Yaman dengan menggunakan kapal. Setelah diyakinkan istrinya, Ikrimah kembali ke Mekah dan menemui Nabi Muhammad. Tidak ada paksaan bagi Ikrimah untuk menjadi muslim. Namun, melihat kepribadian Nabi Muhammad, Ikrimah tanpa ragu mengucapkan kalimat syahadat. Ikrimah juga meminta kepada Nabi Muhammad mendoakannya agar dosa-dosanya terhapus. Nabi Muhammad pun memenuhi permintaan Ikrimah. Setelah puluhan tahun lamanya memusuhi Rasulullah dan pengikutnya, kini Ikrimah telah membuka lembaran baru. Ikrimah bin Abu Jahal akan menjadi salah satu sahabat Nabi yang memiliki sumbangsi besar dalam penyebaran agama Islam. Bukan hanya di Arabia, tetapi hingga Syria.